Dia anggota dewan sana, saya nggak peduli, saya tabrak. Yang ini kenal dengan menteri ini, saya tahu tuh, saya tabrak, nggak peduli. Yang ini dekat dengan pejabat ini, saya tabrak, nggak ada urusan. Hancurnya bangsa ini karena tidak ada aturan yang pasti. Karena semua berlomba buat aturan dan berlomba untuk mencari duit. Nah kalau daerah sekarang jajal aja tuh bikin aturan lo, ditimpe lo sama Prabowo. Kalau lagi sidang kabinet nggak ada menteri yang lain yang protes atau lapor gitu. Ini Wamen nih kayaknya udah agak berlebihan nih gitu. Nggak ada. Pertanyaan berubah. Ini kan katanya Wamen gila, mana-mana bikin heboh. Ditelepon Letkol Teddy. Bang, oke. Kan abang turun nih ke beberapa perusahaan. Kan setiap perusahaan tuh ada wilayahnya. Ada yang namanya disnaker, Bang. Nah, sekarang disnakernya berfungsi apa enggak tuh, Bang? Gini, kasihan ya dinasker kita ini sebetulnya bisa nih kan negara. Hancurnya dinas-dinas tenaga kerjaan kita ini. Kenapa? Karena iklim pejabatnya itu tidak mampu ketika menghadapi para pengusaha-pengusaha ini yang di belakangnya itu backingnya besar. Kenapa, Bang? Itu nggak takut sama ancaman atau? Pertama pasti takut ancaman. Kedua, kadang-kadang ya mereka juga lihat misalnya menterinya, pejabatnya gitu. Pejabatnya itu dari partai A, B, C, F, D, G dan sebagainya. Ternyata punya relasi dengan perusahaan itu, akhirnya nggak berani. Nah kalau saya kan saya tahu semua nih. Ini perusahaan-perusahaannya. Ini kayak Lion ya kan, dia anggota dewan sana, saya nggak peduli, saya tabrak. Yang ini kenal dengan menteri ini, saya tahu tuh, saya tabrak, nggak peduli. Yang ini dekat dengan pejabat ini, saya tabrak, nggak ada urusan. Karena kita harus menegakkan aturan. Loh, Republik ini mau berwajahnya seperti ormas atau republik, tinggal pilih aja. Kalau mau seperti ormas ya silakan liar bangsa ini. Jadi liar, yang takut pengusaha, ya akhirnya kita juga takut gitu loh. Nah ini kan kita lagi mau tertibkan Republik ini. Supaya tidak tidak ancur-ancuran seperti ini, ugal-ugalan. Makanya saya suka sekali kemarin ketika Presiden menyampaikan berkali-kali. Peraturan menteri atau pertek-pertek yang kira-kira menyesatkan, membuat usaha jadi susah. Hapus. Nah itu kita suka tuh. Ada sebuah ketegasan dan kehadiran negara. Selama ini kan ya jujur aja. Hancurnya bangsa ini karena tidak ada aturan yang pasti. Karena semua berlomba buat aturan dan berlomba untuk mencari duit. Nah kalau daerah sekarang jajal aja tuh bikin aturan lo. Ditimpe lo sama Prabowo. Itu. Nah kalau kayak sekarang saya nggak ada urusan. Bang, itu yang ke Lion belum ada telepon dari ketum partai. Takut kali ini. Jadi Pak Wamen. Om Aiman. Sebentar aja. Thank you. Udah berapa ijazah yang dikumpulin, yang dikembaliin? Yang jelas total ijazah yang sudah dipulangkan dari hasil laporan kita itu sudah ada sekitar ratusan ribu. Ratusan ribu? Ratusan ribu. Dari berapa perusahaan? Ya pasti ratusan iya. Ya tiba-tiba mereka pada takut gue sidak. Pada takut lah. Jadi nggak semua hasil sidak? Enggak. Ada yang suka rela balik? Langsung bikin bendera putih. Oke. Berapa? Ratusan ribu dari berapa perusahaan? Dari sekitar ada berapa ribu. Kalau yang sudah kita sidak kan ada puluhan ya. Perusahaan. Nah setelah kita sidak pada ketahuan di sidak. Kayak di Surabaya itu daerah kawasan industrinya sudah sekitar ada ratusan perusahaan yang langsung mengembalikan dengan sukarela dan membawa bendera putih. Daripada gue sidak ya kan. Nah di Jakarta juga sama. Jakarta itu dari yang merasa perusahaannya besar, punya backing jenderal, pejabat dan sebagainya, juga angkat bendera putih. Oh iya, banyak. Bang Irawan jenderal masih aktif? Ya macem-macem lah, macem-macem. Enggak macem-macem, dari yang purna sampai yang tidak purna. Gitu. Emang berani telepon gue? Itu, ya ada. Kalau Lion nelpon gue, Lion nelpon gue. Apa katanya? Kata Lion bla 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 bla. Tapi gue bilang gini. Kenapa? Yang nelpon siapa? Siapa ya? Ntar dulu Anaknya apa bapaknya? Ya pokoknya salah satu petingginya lah. Gue nggak mau nyebutin namanya. Terus bilang apa? Ya bilang untuk ya dia coba ingin menegosiasikan soal penalti. Kan penalti tinggi banget itu, puluhan juta. Mungkin
mereka kecil ya, tapi menurut pekerja atau misalnya kayak pramugari, pramugara, security, buruh teknisi dan sebagainya itu kan besar. Sekian puluh juta loh, 40 juta sampai 100 berapa juta lah. Dan itu bisa dinegosiasikan. Dan saya nggak mau bernegosiasi. Dan nggak mau bernegosiasi. Dan saya nggak mau, saya nggak mau. Pulangin. Bahaya dong. Kenapa? Bahaya dong, karena kan bisa mengganggu iklim investasi, Enggak. produksi, usaha. Enggak. Enggak. Apa yang diganggu? Pertama kita tidak minta uang ya. Kita tidak meres, kita tidak minta saham. Penaltinya tadi? Penalti juga kan nggak boleh. Itu pemerasan. Oh, penalti itu diminta ke mereka. Ke mereka. Oke. Saya nggak bilang nggak boleh. MT gitu loh Mas. Jadi iya, yang keluar sebelum masak sampai Iya. selesai. Terus pihak anak perusahaan, MT juga anak MT. pihak perusahaan meminta supaya penalti itu tetap ada gitu. Iya, saya bilang saya nggak mau Arta Boga. Oke. Lantas Berapa sih satu orang misalnya? variatif. Ada yang 25 juta sampai 300 juta. Ada yang sampai 1,7. Dan sekarang 0. Nol. Maksud 1,7 Perusahaan 1,7 M. 1,7 M. Levelnya apa 1,7 M? Nggak ngerti. Satu Modus kan jahat. Iya 1,7 Perusahaan M. apa itu? Apa ya? Kemarin yang 1,7 itu deh apa deh? 1,7. Ada lah. Pokoknya ada. Tapi intinya sekarang manajemen trainee nih, MT. Dia kontraknya katakanlah ikatan dinas 2 tahun. 2 tahun. Lalu dia keluar sebelum 2 tahun. Yang sebelumnya ada penalti sekian puluh juta atau bahkan sampai M tadi. Yang sebelumnya ijazah ditahan. Sekarang no. Nol. Nol, nggak boleh. Tapi kalau- Karena kita tahu kenapa dia keluar. Oke. Kan selalu selama ini pelaku usaha atau para pengusaha ini selalu mengkambing hitamkan kawan-kawan buruh dan pekerja. Kenapa? Posisi tawar mereka kan lemah. Gitu loh. Nah dengan hadirnya saya nggak ada. Tapi Bang, Ada keseimbangan. mungkin HRD itu menghitung kalau misalnya MT kan dilatih nih, kasih pelatihan, dikasih kursus. Ada cost lah buat perusahaan. Itu mereka ngitungnya ada cost lah yang dikeluarkan oleh Kan dipotong perusahaan. bulanan. Dari bulanannya dipotong. Dari gaji. Dari gajinya kan kita tahu modus udah kita tahu lah. Udah modus semua MT-MT itu. Gitu loh. Alasannya kan begini. Pak kan kami kan Tapi sampai kapan nih? Terus-terusan sampai gini? selesai. Ini bukan gimmick kan? Enggak, gua nggak mau gimmick. Karakter gua bukan gimmick, nggak suka. Sampai kapanpun wamen. Selama masih ada, selama masih ada praktek peran ijazah, selama itu juga gua masih uber tuh, gue sidak tuh orang-orang itu. Ya. Gitu. Ini untuk rakyat ya? Iya dong. Dan sesuai dengan asta cipta. Bukan untuk rakyat juga, tapi untuk juga pelaku usaha. Iya. Bahwa kita gini, Ya, ini pelaku negara usaha ini, rakyat juga. negara ini kan bukan sedang memeras. Kita ini bukan kompetitor mereka, kita mau bina mereka agar apa? Ya gini, kita harus fair juga. Kita nggak boleh juga terlalu seakan-akan buru banget, bukan. Kita harus jaga tetap ekosistem biar para pelaku usaha ini berjalan, gitu loh. Jadi kita secara prinsip posisi kita mau menjadi penyimbang, menjadi jembatan yang baik antara pengusaha dan buruh atau pekerja, gitu. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya akan menjadi ancaman sampai kapanpun untuk para pengusaha dan pelaku usaha yang nakal. Saya akan Gitu. jadi ancaman sampai kapanpun. Bagi pengusaha dan pelaku usaha ya. Iya, yang nakal. Meskipun juga sebagai karyawan juga harus punya komitmen yang jelas. Iya. Jaga, bukan kemudian udah habis manis supaya dibuang. Kemudian kerja dapat gaji selesai. Nggak komitmen juga. Itu juga kemudian jadi perhatian Ya juga, kita nggak mau juga ini. Tapi gini, banyak juga kok pengusaha-pengusaha dan pelaku usaha yang saya lihat ekosistem di dunia industri bagus. Antara buruhnya, lantas antara bosnya. Kan banyak pelaku usaha yang bagus. Makanya lihat mereka jalan terus. Nggak ada kegaduhan, demonstrasi dan sebagainya. Nggak ada yang loncat kerja balik lagi. Ada yang minta resign secepatnya. Gimana? Kalau seandainya di tempat usahanya aja tekanan kerjanya begitu bengis. Fitnah lah. Maaf kadang-kadang merintahnya dengan kata-kata binatang. Merintah karya banyak. Gitu loh, banyak itu. Apa itu kemarin kita sidak itu. Bosnya itu terlalu kayak nganggap orang buruh itu bawaan itu rendah banget. Belum lagi perilaku rasis. Ya. Udah tahu lah kita, makanya ya kita semakin tahu itu ya. Nah ini kan luar biasa. Di pemerintahan Pak Prabowo, di kementerian itu baru 2 minggu sudah mengeluarkan 2 SE. Surat edaran soal nggak boleh lagi penanaman ijazah, kemudian soal rekrutmen syarat
Itu nggak boleh lagi tuh yang good looking lah, umur lah, usia, belum menikah lah. Maaf yang perempuan ditanya perawan atau belum, apa enggak, belum ukuran BH. Itu benar, itu realita. Serius, itu realita. Itu ada. Iya, itu realita. Kita nggak bohong gitu. Itu perusahaan di bidang apa itu? Saya nggak tahu lah. Bukan. Ya banyak kan ya, misalnya pabrik-pabrikan. Gitu. Pabrik? Pabrik. Apa kaitannya pabrik sama pakaian dalam? Makanya saya bilang ini bukan pabrik pakaian dalam, pabrik pakaian dalam. Nggak perlu juga tahu iya, apa urusannya gitu loh. Itu kan kenakalan, itu pelecehan seksual. Iya. Bisa tapi kan mereka ini kan nggak para pencari kerja ini kan karena posisinya lemah, akhirnya dia iya aja lah gitu loh. Dan itu kan mulai banyak yang ngadu. Misalnya kayak contoh kemarin kita nanganin advokasi di Universitas Pancasila, rektornya mantan rektor ya tuh, mantan rektor karena merasa punya relasi kekuasaan yang cukup bagus, deket pejabat ABFD, nggak urusan sama saya tabrak. Lo mau punya pejabat apa sih lo gitu loh. Dia tahu kan gue ini gila kan, wamen gila. Jadi ngadepin mereka nggak boleh pakai cara yang waras. Harus dengan cara gila kayak gue gini, tabrak aja udah. Gitu loh. Bang, kalau lagi sidang kabinet nggak ada menteri atau yang lain yang protes atau lapor gitu. Ini wamen nih kayaknya udah agak berlebihan nih gitu. Nggak ada. Pertanyaan berubah. Ini kan katanya wamen gila, mana-mana bikin heboh. Ditelepon let call Teddy. Pertanyaan terakhir. Gini. Pamit dulu ya, Pak ya. Silakan. Gue jawab dulu, jangan kabar gue mau jawab nih. Kalau soal teguran dan sebagainya, selama itu bagus, saya rasa ya paling pernah tegur gini, jangan terlalu kenceng. Maraton aja, jangan speed kebut. Iya. Saya sih tahu pesannya. Siapa yang negur Bang? Gue kasih tau tuh nggak ya? Kasih tahu aja nanggung Bang. Gitu. Tapi yang pasti positif gitu ya, pasti positif lah. Kedua, saya kan orangnya sedikit keras tapi punya prinsip ya. Waktu pertama saya ditegur, saya milih untuk mendingan dipecat. Orang gue kan kerja buat presiden kita. Karena saya harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan presiden kita semua. Gitu loh. Oh presiden keinginannya ini, ya udah kita harus terjemahkan gitu loh. Gue harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi pemikiran dan apa yang harus gue tindak terhadap pemikiran yang diinginkan oleh presiden kita. Karena gue kan pembantunya, ya kan. Pembantu kedua lah, ada menteri, ada wamennya. Gitu. Pembantu pertama itu menteri, keduanya gue. Jadi kita harus mampu menerjemahkan apa menjadi keinginan presiden kita. Makanya salah satunya ini, dekat dengan rakyat, melayani rakyat, jangan sakiti hati rakyat. Bang Noel, fenomena anak muda sekarang sulit dapat kerja, bahkan lulusan S2 sekalipun susah katanya dapat kerja. Ini pandangan-pandangan saya, Mas Gaib gitu. Sebenarnya lapangan kerja ada-ada aja, cuma anak-anak sekarang aja milih. Ya gini, kita negara terlalu pemilih. Selain memilih juga kadang-kadang nggak ketemu apa yang diinginkan industri. Oh nggak match ya? Itu nggak match. Itu realitanya. Kedua banyak juga keluhan industri kita, anak-anak sekarang ini manja. Tapi saya tidak mau ikut narasi para pengusaha. Ya setuju. Gitu, saya nggak mau. Gitu. Saya tetap yakinkan bahwa kawan-kawan anak-anak milenial ini punya semangat kerja tinggi. Gen Z, Gen kita milenial. Gen Z ini tetap punya semangat kerja selama tempat pekerjaan itu membuat mereka nyaman. Seharusnya pelaku usaha bisa beradaptasi dengan situasi sekarang. Gitu. Situasi sekarang ini kan nggak seperti 10 tahun, 20 tahun yang lalu, ya kan? Mereka butuh space, butuh apa. Kan saya lihat ada beberapa gedung hotel di Jakarta. Anak-anak muda semua tuh kerjanya di mana, enak semua. Dia butuh ruang terbuka, ruang kebebasan. Agar apa? Keluar kreativitas mereka dalam bekerja. Gitu loh. Tidak dibawa tekanan-tekanan yang membuat mereka malah kabur. Selain tempat pekerjaan dan gaji. Pokoknya apapun saya lihat di industri ya atau pelaku usaha. Selama gajinya sesuai, saya yakin mereka tuh nggak ada yang nakal, gitu loh. Kedua, selama pekerjaan itu tidak dibawa terlalu tekanan yang terlalu tinggi, juga mereka nyaman, gitu loh. Mereka senang-senang aja, fine-fine aja. Bang Noel,
Saya nggak tahu ya, maksudnya anak sekarang yang lebih realistis menghadapi hidup kayak misalnya mereka gaji kecil mereka nggak mau, atau angkatan kami nih saya Mas Gaib yang pasrah-pasrah kayak kami gaji di bawah UMR, oh ya udah nggak apa-apa yang penting kerja dulu gitu. Nah inilah generasi loser namanya, generasi kalah. Mereka nih generasi kritis. Itu dia itu. Mereka generasi Saya kritis. suka mikir nih mereka nih sebenarnya kritis. Kritis, makanya saya nggak mau ikut Dulu kan narasi. kita ditanya mau digaji berapa, ya sesuai kemampuan perusahaan aja. Nah, itu generasi terserah kalah aja gitu. loser. Karena gini, karena tidak ada ketentuan pasti yang dilakukan oleh negara. Ketika Negara harus itu. memastikan dong, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini udah itu ketentuan negara, nggak boleh kalian abaikan. Ya. Gitu. Ketika ketentuan ini kalian langgar, kami akan melakukan yang namanya tindakan gitu loh. Nah itu maksud saya itu yang penting gitu. Kita butuh aja negara ini seperti ini. Nah ini yang kita minta ke para pelaku usaha, dan mereka mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya. Karena kan saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya, gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin, cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau, gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah. Gitu, yang jelas pasti miliaran gitu. Pasti miliaran, gak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa ngebaca, oh iya. Contoh sederhana lah, misalnya platform digital. Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue bilang nggak bisa. Gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Nih nanti KPK denger nih jadi barang bukti nih. Tapi prinsip saya itu, yang penting ketika perjuangan ini sudah selesai, lantas apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan yang saya perjuangkan dan ketemu dengan apa yang saya inginkan juga, silakan kalian ngasih bonus. Karena abang udah nyinggung soal ojek online, kita elaborasi sedikit soal itu bang. Oke. Nah jadi sekarang situasinya seperti apa nih? Hubungan Harapan antara- mereka tidak jadi mitra ya, tapi Iya. karyawan. Ada yang bilang ya udah jadi mitra aja asal adil. Bahkan katanya kalau jadi karyawan malah justru nggak semuanya bisa terserap. Dan Ya itu ini berat kan buat perusahaan. ini kan menjadi debatable ya antara menjadi mitra, karyawan. Tapi kita tetap harus cari rumusan yang pas. Karena ini kan di ekonomi platform digital ini kan kita harus mampu mencari yang pas pada posisi mereka. Karena sekali kita salah ngambil keputusan, salah mendefinisikan, akhirnya hancur semua tuh. Gitu. Iya. Dan kita tidak mau ngambil keputusan yang gegabah. Gitu. Kita mau naruh mereka di mana? Dia sebagai mitra, mitranya seperti apa definisinya? Gitu. Kalau sebagai pekerja, pekerja seperti apa? Gitu. Nah kemarin saya diskusi banyak tuh sama platform digital itu ya. Pak, mendingan mereka sebagai konsumen. Ada option lain ternyata gitu loh. Konsumen itu seperti apa ya? Dia bilang, ya lu kan kita ini penyedia ininya Pak. Ya mereka kita anggap konsumen Pak. Gitu. Wah ini option bagus juga. Lantas kerugiannya di mana? Kekurangannya di mana? Kelebihannya di mana? Dia jelaskan, dia rasionalisasi. Ini loh Pak, keuntungan dari drivernya. Oh iya. Akhirnya saya bilang, oh iya rasional. Lantas ada juga misalnya Kementerian UMKM bilang, well mendingan UMKM deh well. Jadi aman dia. Oh iya UMKM. Ini kan banyak option nggak bisa. Gini, di era sekarang ini di pemerintahan Pak Prabowo Gibran kan semua kabinet itu kan mudah sekali ya kolaborasi, komunikasi dan sebagainya. Jadi semua ini kita komunikasikan, apalagi ada Kementerian Ekonomi Kreatif. Bisa juga di gue tuh bro katanya. Bisa juga di karena kan gue melihatnya bahwa ini kan dari aspek ketenaga kerjaannya. Tapi kita nggak boleh kaku dong. Oh iya kalau seandainya UKM bisa, ya di UKM aja coba. Tapi posisi mereka ini seperti apa nih? Biar mereka juga nyaman gitu loh. Yang paling penting itu kan negara bisa hadir bersama mereka itu. Ya. Poinnya itu. Jangan kita larut dengan definisi-definisi yang salah. Kita jangan larut dengan keputusan-keputusan yang salah. Ketika salah definisi, salah keputusan, hancur semua.
Bijak juga ya ternyata ya. Orang ngeliatnya. Gak cuma dar-dar-darnya doang ya. Gue lagi semangat-semangat. Nah, kita kalau mau daftar platform kan kita ngasih nama. Sebetulnya bukan platform digital aja. Itu banyak kita bisa gugat tuh yang kemarin bikin-bikin apa tuh hack lah apalah tuh. Iya. Pertamina apalah apa. Ya nggak boleh sembarangan, data itu nggak boleh. Kok semua lembaga boleh data, jangankan data. Di mal-mal itu aja yang jualan-jualan motor apa itu minta data nomor teleponnya. Itu nggak boleh sebetulnya. Makanya sebenarnya negara ini kok begini ya. Murah sekali ya minta data warga negaranya. Gitu loh. Untung kemarin tuh ada aplikasi apa lagi, Word namanya ya, di Bekasi. Iya yang Moto dikasih 800.000 kan. retina Untung mata. aja tuh. Siapa Kemdigi itu cepet ngambil keputusan. Langsung tutup. Gila itu sampai sebegitunya. Ekstrimnya. Mereka sadar gak sih bahwa ada operasi intelijen di Republik ini yang sedang bermain. Kepentingannya apa? Bikinnya kerusuhan. Bikin kerusuhan. Lantas mereka bisa Negara apa yang main? Ya, semua punya lah kepentingan negara ini. Gitu. Semua punya, negara-negara luar itu punya kepentingan lah. Siapa gak mungkin yang mau nyasar Indonesia, Bang? Banyak lah. Ini kan perempuan seksi. Gitu, perempuan cantik, seksi. Lantas di tubuhnya itu banyak sekali yang namanya emas, namanya nikel apa gitu loh. Ya kan? Itu seksinya di situ ya. Bukan dalam konteks seksual ya. Saya minta maaf, nggak ada maksud ke sana. Seksi dalam konteks itu. Punya gitu. segalanya lah, punya segalanya. Rambutnya itu misalnya emas, kulitnya itu berlian, ininya tembaga hidungnya, ininya nikel, semua tubuhnya itu menghasilkan yang bisa dinikmati.